Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus, puji Tuhan kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah pada Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai, mari kita mau satukan dalam doa. Bapa yang baik, mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh berada di Tuhan tempat kami masing-masing. Kau memberikan yang terbaik Tuhan. Kami rindu memuji menyembah Engkau Tuhan. Tidak hanya lewat perkataan tapi juga lewat kelakuan kami Tuhan. Kau urapi, Kau sucikan, Kau kuduskan kami Tuhan. Sehingga kami layak Tuhan untuk menghampiri Bapa, untuk mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Buat segala yang telah Kau beri, kami percaya dalam hidup kami Engkau sudah atur Tuhan. Karena rencana-Mu lah yang terbaik Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Walau bumi ini berguncang Tuhan, kami percaya janji-Mu ya dan amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. When my world is shaking and the storm is breaking, I lift my hands to you. I lift my hands to you. I will not grow weary, for your hope is in me. I fix my eyes on you. I fix my eyes on you. Your faithfulness cares away my fears. For God, you are my strong foundation. Now I will stand and have my peace. For God, your grace is everlasting. God, you are beside me, always there to lead me. And I will not be shaken. I put my trust in you. Jesus, you're amazing, glorious, everlasting. And I will sing forever. Lord, there is none like you. Lord, there is none like you. Oh, Jesus, Jesus. When my world is shaking, when my world is shaking and the storm is breaking, I'll lift my hands to you. I'll lift my hands to you, and I will not grow weary. I will not grow weary, for your hope is in me. I fix my eyes on you. I fix my eyes on you. Your faithfulness cares away my fears. For God, you are my strong foundation. Now I will stand and have my peace. For God, your grace is everlasting. God, you are beside me, always there to
sing forever and hallelujah, hallelujah. I'll sing forever, I'll sing forever and hallelujah, hallelujah. God, you are beside me, always there to lead me, and I will not be shaken. I put my trust in you. Jesus, you're amazing, glorious, everlasting, and I will sing forever. Lord, there is none like you. Lord, there is none like you. Wanna say, oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore, forevermore. Jesus, for endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore, for endless praise we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore, for endless praise we will sing Your praise. Oh Lord our God. 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 Terima kasih Tuhan, puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Kekudusan-Mu Tuhan adalah tujuan kami, dan takhta-Mu Tuhan itu yang kami kejar. Kami hari ini semua kami ada sebagaimana kami ada. Kami berdoa kiranya Tuhan berikan kami kekuatan, berikan kami visi, berikan kami hari ini jalan keluar bagi setiap problema hidup. Kiranya firman yang akan kami dengarkan selama beberapa menit ke depan, firman itu membangun dan membangkitkan iman kami, supaya kami hari ini semakin menyala-nyala, semakin bersungguh-sungguh, semakin hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Yang sakit biar Tuhan sembuhkan, yang punya masalah dan beban berat Tuhan berikan keegaan, yang hari ini menemukan jalan buntu Tuhan buka jalan. Mengucap syukur Tuhan hari ini, memberkati setiap pendengar, setiap pemirsa, setiap audiens yang menonton, supaya kiranya kebaktian kami ini menjadi kebaktian yang menyenangkan hati Tuhan. Bersabdalah saja Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus, Engkau yang siap sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, saudara, shalom. Mari kita buka firman Tuhan, saudara. Kembali lagi kita dalam ibadah kita. Hai para sahabat muda dimanapun kau berada, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi untuk belajar firman Tuhan. Kita buka sama-sama Ibrani 10 ayat yang ke-25. Saya bacakan Ibrani 10 ayat yang ke-25. Dikatakan dalam firman Tuhan ini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kata janganlah kita menjauhkan diri, saudara, di sini bicara do not giving up, saudara. Berarti hari ini bukan bicara online, bukan bicara offline. Namun hari ini di mana ada pertemuan ibadah, kita harus mendekat, saudara. Waktu kita mendekat di pertemuan ibadah, kenapa? Karena Tuhan itu hadir. Tuhan itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dia omnipotent, saudara. Dia omnipresence. Dia maha kuasa. Dia maha hadir. Jangan kita membiasakan, saudara, seperti yang dilakukan beberapa orang.
Yang mereka lakukan apa saudara? Menjauhkan diri daripada ibadah. Padahal kita harus semakin giat, semakin rajin. Karena hari Tuhan semakin dekat saudara. Hari ini cara setan bekerja berbeda-beda saudara. Cara setan bekerja hari ini memakai daging kita supaya kita ini menjauh daripada Tuhan, menjauh daripada firman Tuhan. Makanya jika hari ini Tuhan masih mengizinkan kita mendengar program, mendengar apapun itu melalui channel-channel YouTube yang sudah disediakan oleh Tuhan. Melalui gereja ini juga Tuhan menyediakan gereja Blessing in the Spirit. Dari hari Senin acaranya sampai hari Sabtu. Mari kita semakin giat. Saya yakin tidak ada yang sia-sia ketika kita menangkap firman itu. Karena ada satu gebrakan, satu breakthrough yang besar yang Tuhan sediakan bagi engkau dan saya. Hari ini saudara, saya mau bagikan beberapa tips saudara, supaya saudara dan saya hari ini bisa menjadi orang yang mempersiapkan dirimu pada hari kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat. Bahkan kita gak tahu waktunya. Hari ini tidak usah kita mencari tahu kapan. Namun kita harus tahu bagaimana saudara dan saya hari ini untuk mempersiapkan diri kita untuk waktu kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Coba kita buka firman Tuhan. Lukas 10 ayat 38. Saudara tahu ada cerita yang lain juga antara gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana. Gadis yang bijaksana mempersiapkan sebelum mempelai itu datang. Dia persiapkan, ada pelita, ada minyak, ada penantian dengan sabar. Gadis yang bodoh mereka menantikan, namun cuma ada lampunya saja, namun minyaknya gak ada. Waktu mempelai datang baru cari minyak saudara. Saya yakin dan saya berdoa dan saya beriman untuk setiap engkau yang mendengar ini, bahwa engkau adalah anak-anak muda yang bijaksana di akhir zaman ini. Kita memegang satu tongkat estafet regenerasi supaya gereja Tuhan bisa dipermuliakan di muka bumi ini. Coba kita baca sama-sama Lukas 10 ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, ya, perikop ini berbicara saudara tentang Marta dan Maria. Mungkin saudara sudah pernah dengar, yaitu Marta sibuk melayani, namun Maria ini dia duduk di bawah kaki Yesus mendengarkan firman. Dia milih bagian yang terbaik. Namun kita hari ini mau melihat beberapa mutiara saudara daripada firman ini, daripada perikop ini. Ya, kita lihat. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan. Yesus ketika dia dalam perjalanan, dia pasti punya satu tujuan. Ketika ada pertemuan, pasti ada tujuan. Karena dialah Tuhan, dialah pencipta alam semesta. Begitu juga hari ini ketika kita dalam perjalanan hidup, saya yakin dan percaya Yesus juga punya tujuan dalam hidup kita. Ada orang yang dipertemukan, terkadang masalah diizinkan terjadi. Itu juga ada tujuannya Tuhan. Makanya firman Tuhan juga mengatakan saudara, mengingatkan saudara dan saya bahwa hari ini Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Maka dalam perjalanan itu pun pasti ada satu sejarah yang Tuhan mau lukiskan dalam hidup kita. Sebagaimana hari ini Yesus dalam perjalanan, dia singgah di rumah Maria dan Marta, saudara daripada Lazarus. Tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Tips yang pertama, mempersiapkan hari kedatangan Tuhan. 1. Marta pada saat itu ketika Yesus datang, dia buka pintu. Dia menerima Yesus datang. Wahyu 3:20 berkata apa? Dan aku mengetok di depan pintu. Barang siapa membuka pintu, aku hendak makan dengannya. Poin yang pertama, menerima or accept. Hari ini bicara apa saudara? Berkat bisa banyak datang, rezeki bisa banyak datang. Namun jika saudara gak punya rasa menerima berkat itu, saudara gak bisa mengucap syukur. Ada orang bisa hari ini menghadapi masalah yang banyak, masalah yang besar, namun dia bisa menerima. Ketika dia bisa menerima, dia bisa bertahan dan dia bisa survive. Berarti hari ini bukan bicara berkatnya, bukan bicara masalahnya, namun hari ini bicara apakah hati kita siap menerima gak keadaan kita. Banyak hari ini kita kecewa, kita sakit hati, atau kita komplain, kita keluh kesah. Bukan karena masalahnya, bukan karena berkatnya, namun itu terjadi karena kita tidak punya hati yang menerima.
Kita nggak punya jiwa besar, saudara. Makanya ketika kita punya hati menerima, walaupun ada berkat, kita ucap syukur, gak boleh lupa Tuhan. Walaupun hari ini kita masih dalam masa penantian, masih berjuang, ada masalah datang, kita tetap bisa bertahan. Karena engkau dan saya bisa menerima. Yang kedua, Lukas 10 ayat yang ke-39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Perhatikan kata duduk dekat kaki Tuhan. Dan terus mendengarkan perkataannya. Setelah kita menerima, yang kedua, mendengar. Kata mendengar di sini, saudara, dalam bahasa Yunaninya ini bicara apa? Menyerap satu informasi, menyerap satu report atau analisis. Berarti kata mendengar di sini dengan jelas berbicara adalah mendengar untuk mengerti. Seringkali kita dalam hidup kita dengar untuk membalas. Saudara capek nggak hari ini? Coba saudara ngobrol dengan istrimu, dengan saudara punya rekan kerja atau pacarmu. Saudara ngomong 2 patah kata, dia ngomong 1000 kata. Dia dengar, namun dia dengar untuk membalas saudara. Ketika kita mendengar, kita membalas, argumen tidak akan terhentikan. Pada akhirnya tidak bisa mendapat apa-apa. Namun di sini dikatakan Maria duduk, saudara. Dia mendengar perkataan Yesus. Kata mendengar di sini bicara dia mendengar untuk mengerti. Ada kata mendengar yang lain juga, saudara, dalam hidup yang seringkali kita pakai, yaitu mendengar untuk mengabaikan. Hari ini firman yang disampaikan begitu luar biasa. Tapi jika hari ini saudara nggak mendengar untuk mengerti, saudara cuma mendengar untuk mengabaikan, firman itu tidak akan mengambil kuasa dalam hidup kita. Karena kita tidak mengizinkan firman itu bekerja. Bukan karena firmannya tidak berkuasa, namun karena engkau dan saya. Ketika engkau mendengar, bukan mendengar untuk mengerti, namun engkau mendengar untuk mengabaikan, engkau mendengar untuk membalas, sehingga kritik dan berbagai macam hal keluar dan pertengkaran. Coba saya mau bahas, saudara. Sampai beberapa menit kita fokus dengan kata mendengar ini. Coba kita buka Markus 9 ayat 7. Ini peristiwa waktu murid-murid Yesus diajak Yesus ke satu gunung. Dan Yesus di situ berubah wujud jadi sangat mulia. Sehingga Petrus bilang, baiklah kami buat kemah untuk Musa, untuk Elia. Dan sebagainya, saudara. Namun di sini Yesus ada satu kejadian yang terjadi. Coba kita baca ya. Markus 9 ayat 7. Maka datanglah awan menaungi mereka, ya, para murid itu pada saat itu. Dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dengarkanlah Yesus. Dengarkanlah ajaran Yesus, saudara. Sudah perintah dari sorga kita untuk mendengar Yesus, saudara, hari ini. Coba kita lihat lagi kata mendengar yang lain ya, saudara. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kenapa hari ini kamu ke gereja? Kamu sudah melayani, sudah jadi Kristen lama. Namun imanmu ketika ada masalah loyo, gak punya kekuatan, saudara. Sebenarnya bukan masalahnya yang membesar, namun jangan imanmu yang gak kuat. Padahal kamu dengar firman loh. Kamu ikut ibadah mungkin, ikut kebaktian dan sebagainya. Kenapa itu bisa terjadi? Pertanyaan. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Firmannya ada. Namun waktu kamu mendengar, jangan-jangan kamu mendengar kamu gak serius dengar firman. Kata mendengar di sini untuk mengerti, supaya saudara tangkap informasi. Coba saudara bekerja, atasan saudara kasih komando, saya mau pekerjaan ini selesai begini, masalahnya begini, kamu kontak orang A. Namun untuk saudara mengerjakan, saudara nggak tangkap. Ketika saudara kerjakan salah, dan atasan saudara kecewa. Kenapa? Karena waktu informasi diberikan, kamu tidak menangkap informasi itu, memahaminya. Makanya hari ini saya yakin dan percaya imanmu akan timbul ketika firman yang dengarkan, kamu mendengar bukan untuk membalas, bukan untuk mengkritik. Kamu mendengar bukan hari ini untuk mengabaikan, namun kamu mendengar untuk mengerti. Satu lagi saudara tentang mendengar. Amsal 23 ayat 19.
Ya. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Perhatikan kata dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Berarti ada kata dimulai dikatakan apa? Dengar, jadilah bijak. Tujukan hati pada jalan yang benar. Kalau kita bisa mendengar firman, kita bisa tangkap pengertian firman, esensinya, kita bisa menjadi orang yang bijaksana, menanggapi hari Tuhan yang semakin dekat. Kita hari ini bisa menunjukkan hati kita kepada arah yang benar. Dan kuncinya saudara bisa lihat Amsal 23 ayat 19. Janjinya ada di ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Your hope will not be cut off. Bagaimana hari ini supaya harapan kita gak hilang? Masa depan bisa ada walaupun kita gak bisa lihat hari esok. Kita cuma pada hari ini, present semuanya. Kenapa? Karena kita mendengar firman, kita tangkap, bukan untuk mengabaikan. Poin yang ketiga, Lukas 10 ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli? Ini saudara, kadang-kadang kita sibuk sendiri, masalah kita buat sendiri. Namun kita nanya Tuhan, kita malah salahkan Tuhan. Kita malah komplain sama Tuhan, teman-teman. Terus dikatakan apa? Bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Suruhlah dia bantu aku, bayangkan. Kita yang buat salah, kita yang komplain ke Tuhan, kita suruh Tuhan lagi saudara. Namun kita lihat ya, respon Tuhan apa nih? Pelajaran apa yang kita mau ambil di ayat ini? Tapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Poin yang ketiga, melayani tanpa penurunan. Atau dalam bahasa Inggrisnya, serving without sinking. Terkadang kita melayani namun kita down. Karena kenapa? Kita menyusahkan diri kita dengan berbagai perkara. Kita menyusahkan diri kita dengan berbagai kekhawatiran. Pada akhirnya kita kecewa. Contohnya apa? Saudara melayani, saya melayani supaya saya dapat berkat. Ketika berkat itu belum tersedia, saudara kecewa. Karena kenapa? Saudara yang menyusahkan dirimu kepada berkat itu. Bukankah firman Tuhan berkata, perbuatlah apa yang hendaknya engkau perbuat seperti untuk Tuhan. Yang ketiga, mempersiapkan diri kita di hari Tuhan yang semakin dekat. Melayani tanpa penurunan atau serving without sinking. Melayani tanpa berkeluh kesah. Melayani namun terus berjiwa besar. Terus lanjut saudara. Lukas 10 ayat 42. Poin yang terakhir. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih, perhatikan kata memilih, bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Puji Tuhan saudara. Maria memilih bagian yang terbaik yang gak akan diambil daripadanya. Saya kasih contoh. Waktu mulai COVID, orang bilang pakai masker medis. Setelah pakai masker medis, ada yang media yang ngomong, oh bisa masker kain jenis ini. Terus ada orang bisa bikin sekarang, wah bisa bikin masker kaca. Wah dia lagi saudara, mulai fashion saudara. Maskernya ada yang pakai kalungnya saudara. Sekarang varian yang baru muncul, maskernya mesti 4 ply katanya. Atau maskernya itu mesti 2 lapis. Coba saudara, sebelumnya kita waktu pas awal kita semua pakai masker. Disiplin. Terus pas awal-awal kita lengah, ada yang udah pakai fashion dan berbagai macam. Bukan fashion gak boleh. Namun kita harus tahu fungsinya saudara. Begitu juga hari ini. Ada saudara hari ini mengatur saudara punya keuangan. Mengatur saudara punya waktu. Saudara taruh semuanya di tempat yang salah. Ketika saudara taruh di tempat yang salah, wah ternyata bukan itu. Karena saudara ikuti tren. Tidak semuanya tren yang berlaku ini akan menghasilkan keuntungan saudara. Oh saudara investasi. Saudara hari ini gak buat perencanaan. Saudara cuma gambling. Akhirnya saudara mengalami kerugian. Makanya poin yang keempat. Maria memilih bagian yang terbaik. Berarti poin yang keempat apa? Memilih yang perlu. Choose what is necessary.
Hari ini banyak pilihan dalam hidup. Pilihan kita mau mendengar atau gak mendengar. Namun kita memilih yang perlu. Kita memilih yang prioritas. Karena kita punya hikmat daripada Tuhan. Puji Tuhan sahabat muda. Di hari Tuhan yang semakin dekat. Ada 4 tips bagaimana kita menghadapi. Pertama, menerima. Bukan bicara berkat atau masalah. Namun punya hati yang menerima keadaan. Yang kedua, kita mendengar pembicaraan orang. Kita mendengar orang lain. Terlebih kita mendengar firman. Kita dengar untuk mengerti. Bukan dengar untuk membalas. Apalagi dengar untuk mengabaikan. Yang ketiga, kita melayani. Kita melayani bukan untuk mengalami penurunan. Tapi kita melayani supaya kita semakin naik. Seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Dan yang terakhir, dunia memberikan banyak pilihan. Namun kita harus pakai hikmat, memilih yang perlu. Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu ditambahkan kepadamu. Ini bicara prioritas, bicara sesuatu yang perlu, sesuatu yang penting dalam hidup. Makanya poin yang keempat, sebagai anak muda, kita harus bisa memilih yang perlu. Puji Tuhan saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa kami dalam surga, kami hari ini yakin dan kami mau belajar supaya kami tidak menjauhkan diri kami daripada pertemuan-pertemuan ibadah. Karena hari Tuhan sudah semakin dekat. Makanya hari ini kami mau punya hati yang menerima. Supaya walaupun kami diberkati atau belum diberkati, atau masih dalam proses dan pergumulan, kami bisa menerima keadaan. Terlebih kami menerima bahwa Tuhan adalah kota benteng kami. Dan kami juga belajar supaya kami bisa mendengarkan. Terlebih firman Tuhan kami tangkap untuk mengerti, sehingga iman kami timbul. Karena kami percaya masa depan sungguh ada, harapan tidak akan hilang. Kami juga mau melayani tanpa penurunan, serving without sinking. Dan yang terakhir, kami berdoa supaya setiap kami hari ini bisa membuat pilihan yang tepat dalam hidup. Sehingga kami memilih yang perlu. Kami tahu fokus dan prioritas kami. Memberkati setiap kami Tuhan dimanapun berada. Kiranya Roh Allah mengurapi kami. Roh Allah membangkitkan iman kami. Sehingga hari ini iman kami makin menyala-nyala. Kami punya semangat yang berkobar-kobar melayani Tuhan di hari Tuhan yang semakin dekat. Mengucap syukur Tuhan, memberkati setiap kami, menguduskan setiap kami. Di dalam nama Yesus, Engkau yang sudah percaya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Shalom Jemaat BES. Saat ini Gereja BES telah mempermudah akses jemaat untuk dapat mengetahui info seputar program Gereja BES, yaitu dengan mengakses melalui e-warta Gereja BES. Berikut saya informasikan cara mengakses e-warta Gereja BES. Yang pertama, bagi pengguna Apple, buka Instagram Gereja BES, yaitu bestchurch.official, lalu pilih link e-warta BES. Setelah itu, secara otomatis Anda akan langsung masuk ke web e-warta Gereja BES. Untuk mengakses e-warta dengan mudah, saudara dapat menambahkan link tersebut di home screen handphone Anda dengan cara sebagai berikut. Sekian tutorial akses e-warta bagi pengguna Apple. Bagi Anda pengguna Android, saya pandu untuk akses via Android sebagai berikut. Buka Instagram Gereja BES, yaitu bestchurch.official, lalu pilih link e-warta BES. Setelah itu, secara otomatis Anda akan langsung masuk ke web e-warta Gereja BES. Untuk mengakses e-warta dengan mudah, saudara dapat menambahkan link tersebut di home screen handphone Anda dengan cara sebagai berikut. Sekian tutorial akses e-warta Gereja BES. Tuhan Yesus memberkati.